Pas itu udah saya sila udah Kang, konsen. Simbah tadi pesen suruh baca apa aja sebisa kita gitu lah. Udah itu ya saya mulai ritual udah Kang. Mulai ritual sekitar 2 jaman mungkin Kang. Sekitar 2 jaman antara sadar dan tidak sadar lah Kang. Kayak ada bunyi gamelan gitu Kang. Ini bunyi gamelan apa bunyi apa ya gitu saya kan. Oh ya ini bunyi gamelan. Ternyata saya udah moro-moro di depan saya tuh ada seorang putri Kang. Seorang putri pakaiannya agak krem kecoklatan tapi kayak ada motif-motif emasnya gitu. Dianya pakai mahkota. Dianya pakai mahkota gitu. Dia bawa sesuatu bungkusan nggak tahu ya itu isinya apa gitu kan. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia menyodorkan, ngasihkan ke saya. Nah, pas saya ambil, saya melek, terus hilang gitu kan. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita nggak sengaja di rest area Daerah Solo dan ketemu lagi dengan Mas Arya. Kita benar-benar nggak ada janjian ini. Dulu kita ketemu di area daerah Jawa Barat Kuningan. Kok ini kita ada acara di Daerah Solo, pas kita makan di area rest area kok tiba-tiba ketemu dengan Mas Arya. Terus katanya Mas Arya nih ngobrol-ngobrol tadi kok ngomong pernah melakukan ritual di Golo Daerah Jember. Oke, pernah Kang. Itu gimana awal ceritanya Mas? Kok tiba-tiba ritual di sana itu Mas? Ya pas itu gini Kang, pernah nonton YouTube dari jenengan itu. Rasa penasaran saya tuh tinggi gitu loh Kang. Pengen ngerti, pengen nyoba ke sana. Soalnya saya beberapa tempat-tempat pesugihan tuh belum pernah sukses, belum pernah berhasil gitu loh Kang. Karena rasa penasaran saya tinggi, maunya pengen sukses gitu, maka cari tahulah saya ke sana, tepatnya ke daerah Jember. Gitu. Iya Mas Arya emang dulu pernah bercerita ya, saya mencari harus sampai berhasil ya. Kan? Masya Allah. Soalnya secara logika saya tidak mampu kayaknya Kang, untuk bayar hutang gitu loh Kang. Ya pada suatu hari sudah ditentukan, saya pas itu berangkat ke Jember. Berangkat ke Jember ke daerah itu, tapi masih jauh loh Kang dari terminal. Saya masih naik ojek ke sana. Ya nanya-nanya Gua Lowo itu, ya diantar sama ojek ke sana Kang. Tapi nyampe daerah situ, saya kebingungan. Soalnya alamatnya tidak jelas kan. Terus nama kunciannya aja saya tidak ngerti ke sana. Saya nyampe situ sekitar jam-jam 9 pagi lah Kang. 9 pagi sambil nyari-nyari, saya kebetulan ada warung di situ.
Saya sarapan pas itu. Udah sarapan kok ada orang tua pas itu nyapu. Saya ngajak ngobrol, omong-omongan, ya ngomong tempat-tempat ritual gitu kan, tempat-tempat ritual pesugihan gitu. Ternyata nyambung sama si Kuncen tadi, si Mbah tadi. Orangnya agak ya tua lah, umur 80-an ke atas dia. Udah itu ngomong-ngomong, ternyata Kuncennya si Mbah itu kan gitu. Yang nyapu-nyapu tadi. Yang nyapu-nyapu tadi. Ternyata kuncennya Gua Lowo. Iya, ternyata dia kuncennya Gua Lowo. Cuma di daerah situ tidak terkenal dia. Terkenal itu cuma tukang sapu gitu loh. Ya saya diajak ke rumahnya pas itu. Ngobrol-ngobrol udah. Saya curhat kalau saya ada masalah ekonomi gini gitulah kan. Panjang lebar ceritanya itu. Ya si Mbah tadi itu sanggup dia. Si Mbah tadi cuma ngomong gini, ya sampean tak temukan nanti. Tak temukan di sana itu ada 2 portal. Ada yang hitam dan ada yang putih gitu. Nanti sampean bisa milih yang mana itu nanti. Saya siap gitu. Tapi Mbah tadi ngomong itu terserah sampean nanti. Yang penting ketemu, wis matur langsung udah. Ngomong langsung keinginannya apa. Ya saya ngasih uang ritual gitu aja cuma. Si uang ritual, si Mbah tadi nyuruh istrinya untuk belanja udah. Belanja kebutuhan ritual tadi. Suruh istirahat dulu biar nanti fresh gitulah nyambanya untuk ritual. Ritualnya itu berangkatnya sekitar jam 5 sebelum maghrib. Soalnya ritualnya dimulai sebelum maghrib itu. Apa jauh tempatnya dari rumahnya si Mbah Kuncen tadi sama guanya itu? Deket Kang, deket. Sekitar 1 kilo lebih lah. Naik motor apa jalan kan? Sama mbahnya itu minta antar ke putranya gitu kan. Minta antar ke putranya, tapi itu nyampe cuma Kang, nyampe pos itu ada suatu pos. Jalan ke Gua Lowonya itu. Ya. Udah itu berangkat, nyampe pos itu saya kan nggak ngerti daerah situ kan. Ada jalan setapak turun kan, tak turun ke jurang itu. Tapi ya gitu terjal banget lah. Tapi si Mbah tadi itu kayaknya sudah biasa. Dia wis nggak ngos-ngosan, malah saya masih muda ngos-ngosan loh. Terjal lah mungkin sekitar berapa ya? 75 meter mungkin ke dalamnya. Dari mulut guanya? Iya. Tebing itu ya? Tebing Bang. Ya dulu pernah saya vlog dari situ. Oh, jenengan kalau pernah nge-vlog situ? Iya, pernah nge-vlog. Iya. Lah pas itu turun udah kan? Turun pas ke pantai turunnya. Lah ke Gua Lowonya tadi itu yang angel juga kan. Pas itu kita kan kemalaman lah kan. Ombaknya pasang. Ombaknya tinggi kan. Terus nggak bisa lewat pas itu. Wes basah kuyup udah. Tapi ya kalau nggak sama Mbah tadi kayak ombak itu kan apa ya Kang? Kayak mukul gitu, mukul narik. Kalau kita nggak pengalaman mungkin ketarik ombak itu gitu kan. Udah itu wis naik kayak karang-karang itu, tajam kan gitu. Ya pas itu wis masuklah ke Gua Lowo tadi. Masuk ke sana, baunya wis aroma mistisnya itu udah tercium kayaknya, nyengat gitu. Si Mbah tadi nyiapin sesaji udah gitu, kayak buah-buahan,
kayak jenang wis rebahan wis kayak apa itu, kayak kue-kue, kopi kayak gitu terus itu nyiapin semuanya. Udah itu mbaknya udah berdoa udah kan kayak itu kan. Dihidupin lah kak dupa itu. Dupa tempat ritualnya itu sekitar 10 meteran lah dari bibir gua ke dalam gitu kan. Berarti nggak masuk di dalam, Nggak masuk ke dalam, di bibir mulut gua. di bibir mulut gua. Soalnya portalnya kan ada di situ kan. Kok yang dalam itu kata Simbah tadi itu tempatnya Mbah Mataram gitu kan. Jadi saya itu di tengah-tengah masuk antara penguasa laut selatan sama Simbah Mataram gitu kan. Ya udah dihidupin, udah baca doa semuanya sama Simbah tadi, si Kuncen tadi ditinggal. Dia cuma pesen nanti kalau udah ditemui siapa saja yang nemui, nanti kalau airnya pasang jangan pulang dulu, tunggu di sini soalnya bahaya. Ya saya takut juga kan mas itu kan, soalnya ombaknya kayak apa, kayak tsunami gitu loh kan, ombak situ kan besar kan, terus modelnya kayak teluk gitu kan. Pas itu udah saya sila udah kan konsen, Simbah tadi pesen suruh baca apa aja sebisa kita gitu lah. Udah itu ya saya mulai ritual udah kan, mulai ritual sekitar 2 jaman mungkin kan, sekitar 2 jaman antara sadar dan tidak sadar lah kan, kayak ada bunyi gamelan gitu kan. Ini bunyi gamelan apa bunyi apa ya gitu saya kan, oh ya ini bunyi gamelan. Ternyata saya udah moro-moro di depan saya itu ada seorang putri kan, seorang putri pakaiannya agak krem kecoklatan tapi kayak ada motif-motif emasnya gitu. Dianya pakai mahkota. Dianya pakai mahkota gitu. Dia bawa sesuatu bungkusan. Sesuatu bungkusan nggak tahu ya itu isinya apa gitu kan. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia menyodorkan, ngasihkan ke saya. Nah, pas saya ambil, saya melek, terus hilang gitu kan. Udah itu, oh kok hilang gitu. Anu lagi saya kan, terus semedi lagi. Terus pokoknya. Ternyata sampai pagi. Sampai pagi saya telepon Simbah tadi. Pak, saya cerita. Saya didatangi tapi kok sekilas ya Pak, gitu. Belum sempat omong-omongan dia pergi gitu ya kan. Oh ya tunggu aja dulu di situ. Pokoknya tungguin sampai dia itu datang gitu kan. Ya saya tunggu Kang terus Kang. Malam kedua pokoknya saya enggak keluar dari gua itu Kang, enggak boleh. Biar nyambung gitu. Malam kedua semedi lagi Kang. Tapi sama mbaknya dikasih dupa lagi, mbaknya ke sana nyambang, dikasih dupa lagi. Oh itu nggak ada yang datang Kang. Datangnya itu yang nampak itu cuma ada beberapa prajurit, kayak 6 prajurit tuh dia itu duduk hadap-hadapan gitu Kang. Mungkin di pintu gerbangnya mungkin dia. Terus gitu agak lama kalau itu Kang. Sekitar setengah jam tapi enggak ngomong apa-apa,
kok nggak ada Putri gitu, kok nggak ada si Dewi itu gitu saya kan, kok nggak ada lagi terus gitu kan. Terus ternyata yang datang itu malah istri saya gendong anak saya kan, gitu. Dengan kondisi anak saya itu kurus, terus kepalanya ini cekung sebenarnya kan, cekung kayak ya apa ya, wis nangis dia, nangis. Udah itu dia menghilang gitu kan. Tapi saya terus saja, terus ya gitu kan. Udah itu ya apa ya, dilanjutin lagi kan, telepon lagi, Pak ini belum datang, Pak gimana nih Pak gitu. Wes terus saja, ambil 3 malam. Wes pas itu wes nggak tidur kan gitu kan, nggak tidur, nggak makan. Wes sebenarnya dikirim sama mbahnya itu, cuma udah males makan, cuma minum gitu aja. Wes tidur, tidur siapa tahu nanti datang lewat mimpi. Tapi saya tidak bisa tidur udah kan, mikir itu kalau tidak datang si Putri gitu saya. Udah itu malam ketiga kan, malam ketiga itu kayaknya itu tambah mencekam gitu loh kan. Kayak takut lah, tapi ya terus aja gitu aku kan. Tapi ya bunyinya ombak itu menakutkan lah gitu kan, kayak apa ya, kayak guntur, kayak mau ke kita gitu, kelihatan dari dalam gua tuh kayak mau apa ya, mau menghempas gitu lah kan. Dan itu malam ketiga nggak ada apa-apa kan, tetap kan pas itu kan. Jadi Mas Arya itu 3 hari 3 malam di sana. 3 hari 3 malam kan. Tapi apa yang disuruh manggil? Katanya si Mbah Kuncengnya tadi. Suruh tunggu dulu kan. Nggak ada mantra apa memanggilnya nggak? Nggak ada. Ya, cuma kita itu niatnya di hati itu ya kayak manggil gitu, lewat perasaan gitu kan, lewat hati. Suruh manggil, ya yang dipanggil ya itu putrinya tadi itu. Siapa panggilannya? Dewi Sri Wulan. Manggil Dewi Sri Wulan? Iya. Sri Wulan, tolonglah saya, tolonglah apa aja yang jenengan kasih saya terima gitu. Terus gitu. Saya ini susah Dewi gitu dan terus gak gitu. Terus satu gua itu katanya ada 2 aliran lah ya. Ada Iya. Positif, ada yang negatif. Yang satunya itu, kali satunya kan Dewi Sri Wulan ya. Iya. Yang satunya Mbah Mataram gitu. Mbah Mataram. Mbah Mataram. Berarti satu tempat itu 2 makhluk apa 2 sosok lah di situ ya. 2 makhluk di sana. Itu datang semua. Lah hari ketiga ini dia datang kan. Mbah Mataramnya. Mbah Mataram pas subuh, udah adzan subuh, agak remang-remang masih kan. Pas itu saya tiduran, ya enggak tidur sih kan, melek biasa gitu, tangan sambil gini itu. Si Mbah Mataram datang dari arah pantai. Dia pakai belangkon hitam, jas putih, dia bawa sesuatu lah, kayak kitab-kitab gitu. Sarungnya hitam, wajahnya tapi mirip Sunan Kalijogo gitu, berkumis dia gitu. Dia ngomong cuma numpang lewat, ngomong gitu aja Kang. Wis, soalnya pas itu kan Itu enggak tertidur ya? enggak tidur saya Kang. Enggak tidur ya? Melek saya Kang pas itu. Dia tuh cuma numpang lewat. Soalnya ya saya enggak tegur siapa, soalnya yang saya tuju kan bukan Mbah Mataram lah, Kak Dewi. Oh iya, jadi saya bangun duduk gitu aja. Dia lewat, terus tapi hilang dia. Gitu. Dia masuk ke dalam gua. Masuk bung kayak dulu bung semut gitu kan. Ada yang gigit gitu. Tapi semut. emang ada semutnya?
nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Yang kalau nyampe sini kan tak giniin, takutnya kan masuk ke telinga kan, nggak ada itu istilah. Udah itu ada yang berat lagi. Nah, itu ternyata ular. Ya saya diem aja wes. Itu ular, tapi ular jelmaan ya. Ular jelmaan, ular goib gitu. Katanya si Mbah Kuncanya tadi gimana? Di situ katanya kan Mas Arya cerita bahasanya anak dan istri Mas Arya itu datang. Iya, Katanya Mbah Kuncanya apa itu, Mas? saya ngomong pas itu Kang, Mbah yang datang ini kan ngomong kan Kang. Oh iya itu kan Dewi, mungkin nanti bisa kayak modelnya ngalah berkah kayak gitu itu Kang. Kalau Dewi ngasih kayak gitu katanya Kang. Mungkin nanti dari jalan apa bisa terkabulkan gitu. Terus malam keduanya ngomong kayak gitu kan. Oh, tapi Dewi minta anaknya sampean pas itu. Itu bukan digendong mamanya, itu ternyata Kang. Itu Dewi yang gendong. Oh, Dewi Sri Wulan tadi ya. Iya, Dewi Sri Wulan tadi. Oh, berarti anaknya Mas Arya ini mau diminta lah. Mau diminta. Ngomongnya pasti dia itu mau disedot otaknya gitu. Wah, serem kayak itu Kang. Tapi yang di rumah anaknya Mas Arya katanya juga Anak saya langsung montang-manting kan. Pas itu Kang. nangis terus Di ya. video call nangis terus dia Kang. Mbak Samsul ngerti sendiri pas itu Kang. Wah, itu sampean kayak gitu. Wes kayak orang wis gulung-gulung itu kadang Kang. Dia merasa ketakutan gitu. Kadang wes mukul-mukul sendiri gitu lah Kang. Anak Mas Arya itu usia berapa? 3 tahunan Kang. 3 3 tahun kurang 1 bulan. Itu nangis terus pas anaknya diambil itu. Kalau anak tuh nggak berani kayaknya Kang. Soalnya saya nyari kayak gitu kan buat keluarga lah Kang. Buat nyenengin istri, buat nyenengin anak gitu. Jadi kalau kita kaya, terus anak nanti pas jalurnya ke istri, apa gunanya Kang gitu. Masya Allah, ya benar-benar Mas Arya. Ya itulah sobat kisah dari Mas Arya. Mas Arya ini membawakan kisah 3 kali ya Mas Arya ya. 3 Dulu kali. di rumah saya, terus ketemu di Kuningan, sekarang ketemu di Solo. Iya. Masya Allah. 3 kali ini Mas Arya membawakan kisah sobat dengan berbagai yang pernah dia alami. Tapi semua kita melakukan ritual itu pasti akan dampaknya ada risikonya Mas Arya. Iya Nggak Kang. mungkin gratis Mas Arya. Kalau kita berani mengambil risiko itu, juga risiko itu selalu berat. Makanya orang itu kalau sebelum melakukan ritual, dipikir dulu lah. Kalau bisa ya jalan yang baik lah Mas Arya. Kerja yang benar. Bukan saya nuturin, enggak. Cuma saya sebagai manusia aja, cuma mengingatkan. Siapa tahu ini masih ujian sama Mas Arya. Mas Arya ini mungkin ujian dari Tuhan lah. Siapa tahu dari ujian ini ada hikmahnya di balik ini ya. Siapa tahu nanti ada jalan keluarnya dari masalah Mas Arya. Amin. Ya, terima kasih Mas Arya sudah mau mengisahkan lagi di channel kita. Saya sendiri sebagai Kang Odeng banyak-banyak ucapan terima kasih. Kita tutup dulu Mas Arya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.